Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, di mana kita masih diberi kesehatan. Kita dapat hadir dalam Zoom kali ini. Semoga kakak-kakak di dalam keadaan sehat, dilindungi semua dari sama Allah SWT, dan bisa mengikuti Zoom ini sampai akhir. Baik kakak-kakak, sebelum kita Zoom, kita melakukan doa dulu, doa bersama. Silakan kakak Kak Andes, mana Kak Andes nggak ada, berarti kakak-kakak yang lain bisa memimpin doa kita pada siang hari ini. Ketua kelasnya udah hadir. Pak Denny. Ya, Pak Der. Oke. Iya, Kak Denny, silakan pimpin doanya sebelum kita mulai pelajaran kita siang hari ini. Siap. Bah, untuk sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, bye. Berdoa selesai. Kembali ke Kak Fasil. Terima kasih Kak Denny. Masih semangat kakak-kakak siang hari ini. Semoga masih semangat ya kakak-kakak ya. Mudah-mudahan masih semangat. Cuman baru pulang nih, gak capek sedikit ya. Iya, silakan kakak, bisa kalau mau minum Kak apa-apa dulu. Oke, siang hari ini kita mulai dengan modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, sebentar ya kakak-kakak ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kesepakatan kelas kita bersama, yaitu menyalakan kamera saat kita lagi Zoom, matikan mikrofon kalau ada yang sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kritis area N sebelum bertanya. Gangguan teknisi adalah hal biasa ya kakak-kakak. Oke, di mana tujuan kita sesi hari ini yaitu kemana kita akan menuju dari kegiatan kita hari ini. Tujuan akhir kita yaitu tujuan kita hari ini adalah kemana kita akan menuju dari kegiatan hari ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak Resen yang ingin menyampaikannya. Kemana kita akan menuju dari kegiatan refleksi hari ini kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang Resen. Mana kita akan menuju dari kegiatan sesi hari ini tentang refleksi yang kita pelajari di modul 1.1 sampai modul 1.3. Ya, silakan Kak Ari. Mohon maaf sebelumnya Kak Fasil, kurang maksimal di cara yang sekarang. Yang saya akan coba menjawab
Iya. Thailand mana Kak? Apakah Ari? Pertanyaan yang tadi gimana Kak? Kemana kita akan menuju dari kegiatan sesi hari ini tentang refleksi? Oh baik Kak, saya izin menjawab. Kalau menurut saya tujuan kita sesi hari ini memperkuat elaborasi dari modul 1 sampai 1. Ya, ada Kak Ari, lanjut, ada lagi? Ada lagi kakak-kakak pendapatnya? Kemana kita akan menuju dari kegiatan sesi hari ini? Tentang refleksi yang telah kita pelajari. Ada lagi kakak-kakak? Kalau tidak kita lanjut. Jadi tujuan akhir kita yaitu kita mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran. Itulah yang saya maksud dengan kemana kita akan menuju dari kegiatan hari ini. Baik, kita lanjut. Oh, mau sih. Tujuan kita hari ini ada dua hal. Ada dua hal yang akan kakak-kakak capai melalui pertemuan tatap maya. Kakak-kakak diharapkan mampu konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Inilah tujuan kita kali ini kakak-kakak dalam sesi tatap maya hari ini. Tujuan lebih rincinya, kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda kita hari ini yaitu 1, analisis tulisan refleksi. Yang kedua, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Oke. Analisis tulisan refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan resen kakak-kakak. Ada tujuannya, ada dua. 1, mengapa kita melakukan refleksi? Yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan kakak-kakak resen. Ayo Kak Anjar. Ada 2 pertanyaan yang saya ajukan.
Nggak apa-apa kakak-kakak, di sini kita saling berbagi. Ayo Pak Denny. Ayo Kak Ari, buka dulu. Di Kak Ari dulu yuk. Ini masih capek nih Kak Ari. Baru duduk. Saya udah merah nih Kak. Baik, Kak Basil. Halo Kak Basil. Hilang Kak Basilnya Kak Denia. Ah, iya pula. Oh, alah macet Kak Fasilnya ini. Lagi jaringan mungkin ya. Kak Anjar belum pulang sekolah kayaknya tuh. Kak Anjar belum masuk di sekolah. Ini mode-mode zona merah ini Pak. Nah, Mana merah semua. Jam 12 naik sampai jam 3 nanti zona merah nih. Namanya. ini Kak Fasil aja udah keluar ini, udah live deh kayaknya. Ya udah live Oh. lah. Jari Pak Andes pun belum pulang rupanya. Kira pulang tadi Pak Andes. Enggak jadi, Pak. Aduh. Kira pulang. Jaga sekolah dulu. Iyalah. Ini aku pun baru nyampe rumah ini. Oh. Baru duduk. Ini jaringan di sekolah nih, aduh. Nah, Padahal udah pulang semuanya. nah itu. Tahu sama tahu kalau jaringan di sekolah. Pak. Ayo Kak Fasil. Itu Pak Ari mau apa? Kak Arinya udah siap menjawab tadi. Biar bersuara saja. Daripada diam-diam. Maaf ya kakak-kakak, saya tadi terkeluar. Oh, Iya, saya tadi terlempar kakak-kakak. ya set. Iya nggak? Oke, saya ulang lagi ya kak ya. Lanjut. Saya ulang lagi pertanyaannya kakak-kakak. Ya. Mengapa kita melakukan refleksi? Itu sebagai guru untuk melakukan refleksi. Silakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Arizen. Izin menjawab Kak Basil. Kita sebagai Silakan. setelah kita mempelajari modul refleksi, ini sangat penting dilakukan oleh seorang guru PJOK. Karena kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita dalam mengajar dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan sebagai referensi untuk memperbaiki modul ajar yang kita buat. Begitu Kak Basil. Sekian, terima kasih. Hilang suaranya Kak Basil. Yang lain cuma ada lagi jawabannya. Selama kita belajar ini sudah ada diterapkan di sekolahnya masing-masing. Yo, Panjar. Pak Denny, lanjut. Lanjut lah. Kemarin kan nggak masuk Anjar kan. Ada Nah, sekarang lagi? balas sekarang Anjar. Balaskan. Ayo habisi ke Anjar. Silakan. Hari ini khusus ke Anjar, ayo. Zona merah Pak Denny. Siap. Oke, Kak Hasinatul Adila, silakan. Izin Kak Fasil untuk menjawabnya. Menurut saya refleksi itu dilakukan untuk kita melihat apakah proses pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik atau tidak, dan juga betul tadi seperti yang dikatakan untuk melihat juga bagaimana proses pembelajaran itu apakah ada yang kurang ataupun apa yang sudah bisa untuk kita tingkatkan lagi untuk kedepannya, dan apa yang kelebihannya untuk bisa kita pertahankan di dalam proses pembelajaran berikutnya.
dan juga kita bisa melihat apakah bagaimana jalan proses pembelajaran itu sendiri, apakah sudah berjalan efektif dan sudah bisa berpusat pada peserta didik atau tidak. Oke, terima kasih. Sama kakak, saya kasih yang lain bagaimana? Ada lagi yang menambahkan dari dua refleksi kawannya tadi? Lanjut Kak, pas. Kak, lanjut. 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 Ini. Saya akan coba menambahkan lagi jawaban dari kakak-kakak. Bahwa bahasanya melakukan refleksi yaitu mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktek mengajar. Betul. Itu yang dimaksud dengan refleksi. Jadi seksi ini kali ini kita mengulangi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan dikuatkan dengan kegiatan refleksi dengan menjawab beberapa soal. Berarti saya akan memberikan beberapa soal silakan kakak-kakak nanti menjawabnya di Jamber ya kakak-kakak ya. Ini ada 6 soal yang harus kakak-kakak jawab di Jamber. Link Jambornya akan saya bagikan dulu ya kakak-kakak. Sabar sebentar. Ya. Silakan coba kakak-kakak buka semua link Jambornya. Bisa dibuka kakak-kakak link Jambornya. Bisa. Proses. Soalnya seperti ini ya kak. Ya terus gak apa-apa. Ini rangkumannya nanti. Sudah bisa ditulis kakak-kakak, coba dulu. Diambil stick note-nya. Tarik ke dalam kotak yang mau kita tulis. Di situ juga sudah ada soal-soalnya. Silakan kakak bekerja dengan soal-soal yang sudah ada di dalamnya. Kelihatan soal-soalnya kakak, bisa dibaca? Ini mana?
Baik, saya walaupun sudah ada di kertas sticky note-nya, saya akan membacakan lagi ya kakak-kakak ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Itu soal yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang menjadi tantangan? Soal keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalami ke sisi diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Izin Kak Pasil. Iya, Saya nggak bisa ngisi, saya pakai HP. iya, Pakai nggak laptop. apa-apa. Saya juga pakai laptop nggak bisa ini. Nggak bisa diketik. Oh, Gimana pakai ya? nggak bisa Izin pakai Kak laptop, Fasil, bisa saya diketik juga ya, pakai Kak? HP. Enggak juga, nggak bisa Yang di. pakai laptop tidak bisa ya? Ah, tunggu ya Kak ya, kita coba dulu lagi ya Kak ya. Izinnya belum diberikan. Kak Sakia, izinnya belum diberikan. Iya, boleh Kakak. Kak Deni, sudah bisa Kak Deni? Kalau Kak Denny bisa selalu. Sebentar ya kakak-kakak ya, saya coba lagi ya. Oke, udah bisa, udah bisa. Oh, udah bisa kakak-kakak. Di sini Silakan kayaknya udah. isi di pertanyaan-pertanyaan setelah yang saya siapkan ya kakak-kakak ya kolomnya. Kakak-kakak yang belum mengerti, silakan ambil sticky note-nya, ditarik ke atas, dibawa ke soal-soal yang mau dikerjakan. Apa yang beda? Izin Kak Fazil, Iya. nanti tolong kirimin link jamborenya ke grup ya Kak ya. Soalnya saya pakai laptop sekarang. Pakai HP. Oh gitu, kirim link jambornya ke HP ya Kak? Ya Oke. nanti Kak, nanti saya pulang dari sekolah baru saya kerjain di laptop. Oke kakak. Kirim ke grup tolong ya Kak. Ya siap. Ya silakan kakak-kakak menulis hasil refleksinya selama kita belajar dari 1.1 sampai 1.3.
Silakan menjawabnya di dalam kolom yang telah saya siapkan. Kita dikirim dulu. Kak Pasil, Iya. saya mohon izin juga nih Kak Pasil. Saya lagi di kebun nih. Pakai HP juga Zoom-nya, jadi enggak bisa jawab. Minta tolong juga nanti dikirimkan melalui apa, Iya. nanti saya jawab di rumah. Oke, nanti kita kirimkan ya kakak-kakak. Tapi kameranya di ruang Zoom-nya hidupkan aja ya kakak-kakak ya. Iya Kak, iya Kak. Ya, Ini yang mohon yang maaf bisa sebelumnya nih Kak. silakan. Iya, nggak apa-apa kakak. Memang kita punya kesibukan masing-masing. Ya, silakan yang bisa menulis. Silakan kakak-kakak menjawabnya sambil rileks. Apa yang telah kakak rasakan di sekolah kakak masing-masing. Dengan apa yang sudah kita pelajari dari modul 1.1 sampai 1.3 tentang refleksi. Oh. Di dalam kolom tersebut sudah ada soal-soal yang saya bikin. Silakan kakak-kakak menjawab dengan refleksinya masing-masing. Karena di sini kita hanya saling berbagi tentang refleksi kakak-kakak masing-masing. Saya akan mengulang pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini udah nulis. Ini.
Oke. Di refleksi 1 baru Kak Zaskia. Silakan kakak-kakak. Silakan ya kakak-kakak ya. Silakan tulis hasil refleksinya di link Jamboard. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Silakan, saya cuma mengingatkan lagi soal-soalnya. Soal yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Ini tantangan kakak-kakak di sekolah tentang refleksinya apa-apa saja. Betul-betul terus. Ya, Kak Zaskia udah masuk soal kedua. Silakan kakak-kakak semuanya mengisi kolom yang telah saya siapkan tentang refleksi yang selama kita belajar dari titik 1, 1.1 sampai 1.3. Nah, kalau kita putar-putar gini. Di sini sekarang. Jangan ada boleh, biar aja. Ya, silakan kakak-kakak, masih saya tunggu ya jawabannya. Silakan kakak-kakak, masih saya tunggu jawabannya di link Jambornya dengan soal yang sudah saya tulis di dalam link Jambornya. Di mana soal pertama yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi?
apa saja yang ditulis. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan kakak-kakak. Di sini kita hanya berbagi tentang refleksi aja. Apa yang kakak rasakan di sekolah, silakan tulis di dalam kolom refleksi yang telah saya siapkan. Jamur. Yo, silakan kakak. Silakan kakak isi di link Jamboard yang telah saya siapkan tentang refleksi modul 1.1 sampai 1.3. Soal nomor 3,
Rekaman? Tadi enggak? Silakan kakak-kakak, masih saya tunggu. Tetap semangat ya kakak-kakak ya, walaupun kita siang Zoom-nya. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Silakan kakak-kakak, jangan takut untuk menulis, karena kita di sini hanya selalu berbagi atau sharing Kak, tentang pengalaman yang pernah kita lakukan di sekolah kita masing-masing, dan nanti kita bisa menjawabnya bersama-sama, apa kekurangan dan ada kelebihan dari refleksi yang kita buat. Jadi di sini kita dapat pikiran intinya kakak-kakak. Atau saya bacakan langsung? Sudah. Oke, Kak Zaskia sudah ke-6-6-nya. Syakila. Tetap semangat, Kak. Kak Zakia semangat selalu ini. Mana Kak Deni? Di sini kita saling sharing ya kakak ya, sambil berbagi ya kakak. Baik kakak-kakak, sambil menulis saya bacakan, nanti kakak-kakak saling menanggapi ya. Misalnya contoh Kak Deni, Kak Zaskia saya bacakan, Kak Deni yang menanggapi punya Kak Zaskia juga boleh, atau yang lain juga boleh ya. Sambil menulis saya sambil membacakan ya kakak-kakak ya. Oke, saya akan membacakan punya Kak Zaskia. Punya Kak Zaskia dulu ya. Zaskia.
Kak Zakia menulis soal pertamanya. Menulis refleksi adalah cara yang bagus untuk evaluasi hasil pembelajaran. Itu untuk saya, untuk menulis refleksi, adakah ketika pembelajaran setiap modul sesuai ataupun setiap setelah selesai pembelajaran selesai ataupun setelah selesaikan pembelajaran, yang perlu ditulis adalah mungkin saya mengalami selama pembelajaran penting saat pembelajaran kemudian tidak dilanjut tindak lanjut ataupun perencanaan berikutnya itu dari Kak Zakia. Dan dari Kak Denny, pertanyaannya pertama, mengidentifikasi kemampuan dan melemaskan undang serta merancang langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan. Terus harus menulis refleksi setelah menyelesaikan setiap modul, karena itu adalah waktu yang paling umum dan efektif. Dengan begitu, keinginan saya masih segar tentang materi yang baru saya pelajari. Adapun harus ditulis identifikasi bagian-bagian materi yang masih membingungkan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Silakan kakak-kakak lain ada yang menanggapi dari Kak Zakia dan Kak Denny. Itu refleksi yang pertama. Silakan kakak-kakak yang lain. Sebelum kita lanjut, refleksi yang kedua. Silakan kakak-kakak yang lain ada menanggapi dari refleksi Kak Zakia sama Kak Denny. Dari soal yang pertama. Ke rumah mami kita. Mami, itu mami Jin, mami Juju. Mana mami Juju nak? Mana mami Juju? Mami diajil. Silakan kakak-kakak ada. Mami. Kalau tidak kita lanjut soal yang kedua. Soal kedua dari Kak Denny dulu ya, kita bacakan ya. Perasaan saya menulis refleksi seperti permen nano-nano. Mungkin merasa senang, sedih, frustasi, atau bahkan terinspirasi. Mencari tempat yang tenang dan nyaman. Lingkungan yang tenang dapat membantu saya fokus dan mengurangi beban pikiran. Oke, kita lanjut sama Kak Zakia. Jangan takut badut ya. Zakia menulis, perasaan saya saat menulis refleksi bervariasi. Salah satunya adalah merasa antusias dan mengingat kembali pembelajaran yang telah lalu, kemudian akan merasa sadar dan kekurangan dan kelebihan saat pembelajaran untuk tidak lanjut pembelajaran selanjutnya. Silakan kakak-kakak ada yang bisa menanggapi soal yang kedua dari Kak Denny. Silakan kakak-kakak. Bisa DP untuk bantu apa itu? Sidang kucing tuh. Iya, ke belakang. Lina nak mending. Mau tukar. Silakan kakak-kakak ada yang menanggapinya. Di sini kita saling sharing kok kakak-kakak. Saling sharing dan bertukar pikiran. Apa yang bisa menanggapi, saya persilakan dengan resign.
Yang 2 soal yang sudah saya bacakan dari Kak Deni dan Kak Sakia. Dadah. Bagaimana kakak-kakak? Atau kita lanjut membacakan soalnya? Ada anjingku. Ada sayang. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Baik kakak-kakak, saya akan menambahkan tentang apa yang telah kita pelajari tentang refleksi. Mengapa penting melakukan refleksi? Ungkapan dari Albert R. hari kemarin dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus berusaha. Itulah yang kita ambil dari slide 7 sampai 10. Selama guru melakukan refleksi, maka akan selalu berlatih untuk berpikir koiris dan belajar sepanjang hayat. Pada saat kita mengalami suatu peristiwa, maka kita tidak hanya mengingat fakta atau prinsip nyata, namun lebih dalam lagi mencoba memahami apa maksud yang terbangun di balik prinsip yang sedang terjadi. Pada terhadap perubahan dan ide baru. Jadi, sebenarnya kita harus benar-benar belajar setelah kita melakukan refleksi dari pengalaman yang ada selama ini. Itulah kesimpulan yang kita ambil dari slide 7 sampai slide 10. Kita lanjut. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Inilah maksud tujuan kita pada pertemuan atau sesi kali ini, yaitu modul 1.1 sampai 1.3 kakak-kakak. Di sini kita harus selalu melakukan refleksi dengan apa yang telah kita lakukan selama kita melakukan pembelajaran di sekolah kita masing-masing untuk menjadi guru berprofesional dan menjadi guru yang bertanggung jawab, dapat mendidik anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Semoga kakak-kakak selalu semangat melakukan refleksi-refleksi yang lain untuk membangun pembelajaran PJOK yang lebih baik lagi. Baik kakak-kakak, sesi terakhir kita akan melakukan foto bersama. Karena waktu kita sudah menunjukkan jam 1 lewat, karena kita hari ini sesi kita adalah 1 jam. Jadi silakan kakak-kakak bersiap-siap. Silakan kameranya diaktifkan lagi kakak-kakak. Oke. Silakan kakak-kakak yang bisa mengambil foto bersamanya. Siapa kakak-kakak? Silakan kameranya diaktifkan lagi. Kak Sakia. Yo, Kak Kia, silakan. Oke, 1, 2, 3. Mulai ganti gaya. 1,
2, 3. Sip. Oke, Oke. sudah Kak? Oke. Ya, saya sebagai memberi materi, mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang salah, yang kurang berkenan di hati kakak masing-masing. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Pak Denny pimpin doa penutupnya lagi, karena kita tadi memulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silakan Ketua kelas atau Kak Denny memimpin doanya. Oke, terima kasih. Baiklah, semoga apa yang kita lakukan, kita kerjakan pada hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Baiklah, kita tutup dengan membaca doa sesuai ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali ke Kak Fasil. Ya, oh iya kakak. Silakan Kak Denny. Oke, saya hanya mengingatkan sekali lagi kepada kakak-kakak yang tugas di LMS yang belum mengerjakan, baik refleksi maupun yang tugas pokoknya. Situ ada refleksi yang harus diisi dan ada tugas pokok-pokoknya, silakan diisi karena nanti itu kalau kakak tidak isi nanti menyulitkan kakak-kakak sendiri. Jadi di sini kita saling membantu tadi ya kakak-kakak, kakak membantu saya juga membantu kakak-kakak dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Oke, sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Silakan Kak.